Gue kemarin lagi ngecek buat depo di BCA. Bunganya kepala 2 gitu. Udah kepala 2 ya sekarang ya. Pak Purbaya efek ini. Gila bro. Supaya nggak nyimpen di depo. Iya. Diputerin bro. Kalau Bank Himbara itu lagi turun, BBB dan BTPS itu malah turnaround. Jadi kayak siklusnya itu agak beda meskipun sama-sama bank, tapi siklusnya itu beda. Jadi mantranya gue selama 17 tahun gitu bro. Jadi buy in bad times, sell in good times. Dan gue malah suka kalau misalkan ada bad news. Jadi kayak gue benar-benar menantikan kapan sih akan ada another kayak drawdown yang kayak April kemarin deh ketika Trump mengumumkan tarif. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke banking. Oke, tadi Ya, kita langsung masuk ke banking ya. Jadi intinya kita pengen jawab kenapa sih saham-saham banking turun, dan pengen tahu juga apakah itu diakibatkan oleh foreign outflow yang drastis atau apa gitu. Oke, jadi mungkin kita coba buka dulu ya mengenai. Ini gue udah bikin kayak dia punya outflow lah ya, dia punya outflow. Nah ini kalau based on my data gitu ya, dari awal tahun sampai ini cut off 15 Oktober 2025 ya, memang tidak bisa dipungkiri gitu ya bahwa big bank kayak BCA, BRI dan Bank Mandiri itu secara outflow ya cukup besar dan cukup masif gitu ya. Kayak BCA 31,9 triliun, kemudian Bank Mandiri 17,7 triliun, BRI turns out ternyata udah lebih mengecil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi secara net dia cuma udah kebanyakan yang keluar kali bro. Iya benar. Jadi soalnya kalau dia tuh banyak keluar itu malah di 3 bulan terakhir 2024 bro, gitu. Nah jadi kalau secara net di year to date ini cuma dalam tanda kutip cuma 3 triliun lah ya. BNI itu 4,48 triliun gitu. Nah tapi kalau misalkan kita bicara kayak Bank Syariah itu menariknya justru inflow. Kayak BRIS 1,5T, kemudian BTPS itu 262 miliar gitu. Jadi ya kenapa turun? Ya ada faktornya juga dari asing jualan lah. Iya, gitu. iya. Nah apa yang menyebabkan ini? Menyebabkan kayak asing tuh jualannya segitu masifnya gitu? Kalau gue lihat ada beberapa faktor ya. Yang pertama tadi ya kalau kita bicara fundamental dan mungkin sedikit di luar fundamental. Jadi kalau secara fundamental pertama dengan ketika misalkan di September 2024 kan Big Bang ini all time high ya. BCA masih di 11.000, 12.000-an, BRI mungkin di 6.500-an gitu kan. Itu kan valuasi yang sebenarnya cukup premium at the time gitu kan. Dan as I mentioned earlier bahwa kalau misalkan sebuah saham itu valuasi sudah premium, market itu akan expect growth yang lebih besar ya kan. But turns out ternyata di 2025 ini secara secara kinerja tidak terlalu memuaskan. Masih tumbuh ya secara in terms of credit, tapi tumbuhnya double digit, dan secara bottom line untuk Bank Himbara malah minus gitu kan. BCA masih plus ya, cuman kalau dari segi valuasinya juga udah udah terjustified lah gitu loh. Nah, itu kalau dari sisi fundamentalnya. Kemudian kalau dari sisi non fundamental ya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada nama-nama baru yang naik bobotnya terhadap IHSG gitu. Jadi mungkin ya salah satu namanya ya DSSA lah ya gitu, yang dimana gue ada datanya juga sih. Bentar gue coba buka. Nah ini gue kemarin ada data yang gue lihat juga cukup menarik gitu ya Bay. Jadi kalau kita ini gue bandingin antara 2024 sama 2025. Ini kalau misalkan kita lihat di 2024 September gitu ya, Brand, BCA, Bayan, TPIA dan lain sebagainya. Tapi kalau kita fokus ke big banknya, BCA nomor 2, Bank BRI nomor 6, Bank Mandiri nomor 7 gitu ya. Nah cuman kalau di tahun 2025 ini ya ada satu nama yaitu DSSA, yang sebelumnya DSSA itu adalah di nomor 8, di September 2025 naik ke nomor 3 bro. Gitu, secara dia punya free float market cap, kalau kita hitung hanya free floatnya aja gitu. Nah ini kan juga membuat menjadi pertimbangan gitu untuk investor asing. Oh ada satu nama nih yang ternyata naik yaitu DSSA ya, jadi flow-nya mungkin juga ke sana. Dan dari sisi big banks-nya kalau gue lihat yang kehit cukup
signifikan ya BCA gitu karena dia dipepet nih sama si DSSA gitu. Iya. Ini nyambung sama ya teman-teman bisa nonton podcast gue sebelumnya lah sama Bro Rudy ya. Intinya dia sempat sharing tuh soalnya ya DSSA masuk ke MSCI lalu dia ngambil jatahnya BBCA gitu ya salah satunya. Dari sini kelihatan kan. Dari sini kelihatan betul. Tapi kalau misalnya gitu ya bro ya, kalau misalnya asing itu jualan, berarti siapa yang beli gitu? Gue pengennya Rifan aja yang jawab. Gak enak gue soalnya. Oke. Ya dari kita speak on data lah ya. Speak on data. Sobat loss, sobat cuan, sobat cupu. Oke. Nah ini kalau misalkan ini deh, ini kalau gue tarik data at least 1 bulan terakhir lah ya. 1 bulan terakhir itu kalau kita bicara bank BCA, ini si BK, KZ, AK yang notabene adalah sekuritas foreign lah ya. Yaitu jualan 26,9 triliun, nah yang beli siapa? Ya XL sama XQ. XQ ya betul. Ya. Terus kemudian 18,14 triliun, jadi lebih banyak domestik gitu kan ya. Bank Mandiri juga nggak terlalu jauh beda, AK, KZ, sama ZP itu jualan sekitar 11,8 T dan balik lagi XL sama SQ yang beli ya di luar YP lah ya gitu. Itu 7,35 triliun. Bank BRI kalau secara data RX, ZP sama KZ itu jualan 12,4 T. Yang beli siapa? Domestik juga, kali ini BB sama OD ya 10,16 triliun gitu kan dan BNI sama asing juga jualan ZP, YU sama AK 3,78 triliun. Nah, yang beli siapa? Ya balik lagi domestik, GR sama XL 2,47 triliun gitu. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ya asing jualan, yang beli ya domestik gitu. Ya. Nah, ini gue bertugas di sini dan mandat gue adalah supaya XL-nya bisa ke kiri gitu kan. jangan jadi sobat loss gitu. Semoga dengan tapi gue lihat ya honestly ya kayak retail itu sekarang udah berevolusi dibandingkan sama beberapa waktu kemarin lah gitu. Sekarang tuh udah lebih getting smarter and smarter gitu. Jadi gue tambah semangat sih, cuman PR masih banyak. Iya, ini data yang sangat menarik sih sebenarnya sih. Iya. Ini gua ambil sebulan terakhir lah ya. Habis Pak Purbaya menjabat sebagai Menkeu lah. Iya. Oke. Terus mungkin kita bisa recap ini kali ya dari segi supaya kita bisa bahas dari segi potential upside-nya dan juga dari segi performance 5 perusahaan apa yang tadi ya BRI, Mandiri, BCA, BBB sama BTPS gitu ya. Boleh share dulu nggak sih kayak secara bisnis gitu. Apa yang membedakan dari 5 perusahaan ini gitu. Mereka punya target market itu siapa, how do they differentiate themselves gitu. Nah jadi actually gue bukan hanya siapin 5, gue siapin buat lu 7. Emang Bro Rifan ini luar biasa. Jadi ada plus-plusnya. Iya nih, makanya nih. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai market cap sama target marketnya dulu deh ya. Jadi kalau misalkan big bank kayak BCA, Mandiri, BRI sama BNI, ya market cap ya jumbo-jumbo lah ya di atas 100 triliun semua. Bahkan BCA sempat 1.000 triliun, sekarang turun jadi 890 triliunan. Nah kalau dari segi target market sebenarnya mirip-mirip tuh antara BCA, Mandiri sama BNI ya. Yaitu lebih banyak ke corporate. Nah, cuman BRI doang nih yang agak beda, yaitu ke micro dan sekarang dia udah mulai ke medium. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai di luar big bank, contoh misalkan kayak BBB. BBB ini fokusnya lebih ke individu sebenarnya, gitu. Kemudian BTPS itu beda lagi, yaitu benar-benar ke ultra mikro, jadi di bawahnya mikro dan BSI ya syariah gitu kan. Nah, yang gue pengen kasih lihat ke teman-teman Overpost di sini adalah ini nih. Nah, jadi ini adalah data yang mungkin lebih detail ya, menggambarkan bagaimana sih fokus dari masing-masing bank gitu ya. Kalau BCA mungkin kita bisa lihat per Juni 2025, 47% kreditnya mereka ke corporate. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang cuma 45,8%. Berarti kita bisa tahu nih fokusnya BCA tetap konsisten di corporate gitu ya. Nah kemudian si Bank Mandiri juga kurang lebih sama. Ya dia dari 357 triliun menjadi 561 triliun, berarti kan kelihatan corporate juga makin besar gitu ya. Nah kemudian BNI juga kurang lebih sama, corporate itu 54,3% menjadi 56%. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa BCA, Mandiri sama BNI itu tetap
tetap konsisten dengan strategi mereka, yaitu penetrasi ke segmen corporate gitu kan. Nah, yang gue pengen highlight di sini BRI agak berbeda, Bro. Jadi kalau BRI secara corporate-nya itu turun. Jadi kalau kita bicara dari 2019, dia punya corporate itu 21,2%, sekarang itu 18%. Nah, memang kan itu bukan jadi core bisnisnya BRI gitu ya. Core bisnisnya BRI itu kan micro. Ya, di mana micro itu dari 34% naik jadi 42, 46, 48. Nah, cuman yang gue pengen yang gue pengen highlight ke lo dan teman-teman Overpost adalah BRI sekarang tuh disadari atau tidak, mikronya itu udah mulai dikurangin loh pelan-pelan. Jadi ini memang bukan data terupdate ya, tapi per tahun lalu dia punya micro itu udah mulai agak turun dari 48 ke 46. Nah, shiftingnya kemana? Shiftingnya adalah dia mulai balik lagi ke consumer, which is dari 14,8 ke 14,9, sekarang mungkin even higher. Dan dari sisi corporate mereka balik lagi nih dari 15,5 ke 18%. Nah, jadi sebenarnya segmen corporate nih jadi the sweetest spot lah buat bank-bank besar gitu, Bro. Karena lebih aman, lebih punya kolateral juga, ya NPL-nya otomatis juga jadi lebih rendah gitu. Ya. Kalau misal mikro bisa aja bunganya lebih tinggi gitu kan, tapi betul, dia punya risiko lebih besar. Lebih besar gitu. Nah, kalau misalkan yang di luar big bank, big bank aja sih yang gue siapin, Bro. Oke, siap. Oke, terus kalau misalnya apa lagi ya lo pengen share? Yang gue mau share mungkin ini nih. Nah, ini kalau kita bicara mengenai rasio keuangan lah ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara rasio keuangan, nih kadang gue agak tergelitiknya gede, Bro. Ada yang bilang, apakah Indonesia akan masuk ke dalam resesi? As simple as kita lihat aja dari sisi salah satunya ya yang gue perhatikan itu ada namanya capital adequacy ratio. Nah, jadi sederhananya capital adequacy ratio itu kayak rasio kecukupan modal. Semakin kecil itu semakin bahaya, semakin besar sebenarnya semakin bagus, ya kan? Nah, batasnya itu kalau gue pakai itu 14%. Dan lo bisa lihat di sini bahwa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emiten bank itu rata-rata semua di atas 14%. Dan even boleh jelasin dulu nggak sih, Bro, kayak CAR ini ya, kayak angka dapat dari mana, lalu kenapa 14% gitu, significance-nya itu apa maksudnya? CAR itu sebenarnya kalau misalkan rasio itu panjang banget, Bro. Jadi kita bahkan kalau ngitung manual itu rambut bisa keriting gitu kan, teman-teman mungkin bisa Google. Tapi sederhananya adalah CAR itu kayak rasio kecukupan modal. Jadi semakin tinggi itu semakin bagus dan semakin kecil kemungkinan bank itu untuk sampai merugi, dan semakin kecil sebaliknya. Ya kalau misalkan 14% atau lebih rendah, yaitu kemungkinan untuk sampai bank tersebut istilahnya dilikuidasi ya, itu semakin besar juga gitu. Nah, jadi balik lagi ke topik, kalau kita lihat ya rata-rata di atas di atas 14%, bahkan 20% ke atas. Mungkin hanya Bank Mandiri yang CAR-nya itu 17,3% gitu ya. Tapi kalau kita lihat kayak bank-bank lain, even kayak yang di luar big bank nih, Bro, kayak yang gue rekomen ke lo, Bank Neocommerce dan BTPS itu bahkan 41% dan 52,9%. Jadi kayak safe banget lah bisa dibilang gitu. Nah, kemudian apalagi yang mungkin gue mau highlight di sini dari sisi NPL. Nah, NPL ini juga kalau kita kita jadikan acuan apakah bank ini akan kolaps atau tidak, ya kita juga salah satu bisa lihat dari NPL. Nah, NPL itu ada dua. Jadi ada NPL gross sama NPL net. Nah, NPL gross itu ukurannya kalau di atas 5% itu mengkhawatirkan, NPL net itu di atas 2% baru mengkhawatirkan. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata ya jauh lah di bawah 5% untuk grossnya dan jauh di bawah 2% untuk netnya. Nah, mungkin yang sedikit mendekati saat ini adalah si BRI, kemudian Bank Neocommerce, ya sama Bank BTPS. Nah, cuman kan ini ada penyebabnya karena segmen mikro tadi lah ya, gitu. Cuman ini kalau kita tarik lagi jangka lebih panjang, ini sebenarnya dalam tren kalau kayak BTPS itu udah menurun gitu. BRI mungkin agak naik, tapi gue lihat mungkin tahun depan akan lebih turun lah NPL-nya gitu. NPL net ya masih jauh di bawah 2%. Nah, kemudian kalau kita betalkan lagi nih, kalau dari segi cuannya. Nah, cuannya ini kita bisa lihat dari net interest margin, loh. Nah, jadi net interest margin itu kayak berapa sih selisih antara bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya dengan bunga yang didapatkan dari krediturnya gitu kan.
Nah, sebenarnya kalau kita bicara yang paling cuan itu adalah BRI dan BTPS, which is 6,5% dan 7,75%. Ini bro, 15%. Betul, karena memang dia beda sendiri nih bro, ya kan 15% Bank Neocommerce ya, karena apa namanya dia masih ada kredit konsumtif tapi juga sekarang banyak kredit produktif ya, tiga inilah makanya kenapa ini juga dia bisa 15% ya BNC karena dia BNC pinjemin ke siapa deh? PNC itu sebenarnya sekarang dia segmennya ada dua bro, jadi satu dia adalah ke konsumtif, yang kedua adalah ke produktif. Nah, yang gedenya itu adalah sebenarnya yang konsumtif. Secara margin dia gede, semacam pay later gitu bro. Betul ya, aku lah. Iya, ya kan? iya. Ya, itu kan gede lah ya. Kita kalau misalkan pinjam mungkin nggak berasa, tapi sebenarnya bunganya gede gitu kan. Cuman ya itu risikonya juga gede. Makanya kenapa ini berbanding lurus, Bro. Dia punya NIM gede, tapi dia punya NPL juga agak gede. Nah, dia sekarang berusaha untuk ngebalance. Dia tahu bahwa kredit konsumtif ini lebih gede bunganya, tapi lebih risky. Di sisi lain dia mulai shifting ke kredit produktif. Secara margin mungkin agak sedikit lebih rendah, tapi secara NPL-nya juga jadi lebih rendah gitu. Iya. Gitulah kurang lebih. Gue kemarin ada sedikit ngulik tentang Chrome juga, jadi teman-teman bisa lihat tuh, lebih menarik lagi tuh average bunganya mereka dapat ya. Kalau misalnya gue nggak salah ya, itu kalau misalnya gue nggak salah sekitar 30% average bunganya di laporan keuangan ada sekitar segitu. Ya tapi gue lupa angkanya, cuman is lumayan tinggi lah, di atas 20-an lah seharusnya. Iya. Nah tapi kalau misalnya lihat dari sini ya bro ya, kayak apakah laporan Q3 udah keluar ya? Q3 minggu depan. Belum. Berarti kita belum bisa pakai angka yang Q3 ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari segi direction-nya gitu, dari segi perusahaan-perusahaan yang kita battlekan ini ya, apakah dari segi performance-nya itu tuh bisa memberikan alasan kenapa saham itu turun? Misalnya dibandingkan dengan sebelumnya, apakah BRI dia punya NPL masih naik kah gitu, atau yang lain juga gimana, atau lebih concern ke growth-nya itu kayak gimana gitu? Gue kan kalau data Q3 belum ada, tapi gue ada data per 8 months. Coba kita lihat ya. Nah, ini mungkin kalau kita battlekan data per 8 months dari sisi top line pendapatan maupun dari sisi bottom line-nya ya, laba bersih ya. Jadi memang yang tadi sempat kita bahas bahwa kalau BCA saat ini masih bertumbuh, tapi tumbuhnya itu single digit, yaitu cuman 8,5%. Nah, kalau dengan PE BCA dan PBV BCA yang premium 8% itu tidak memuaskan sebenarnya. Dia harus tumbuh lebih dari itu. Makanya tidak heran ya BCA secara fundamental tidak sememuaskan tahun-tahun sebelumnya, jadi makanya turun gitu kan. Dan kemudian Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI itu juga malah merah gitu kan. Nah, jadi balik lagi di saat valuasinya premium, labanya merah, ya harga saham akan terdiskon gitu kan. Tapi justru dengan penurunan harga saham yang mungkin tadi Bolehan sebut bisa sampai 30%-an, yang tadi kita bahas juga bahwa ekspektasi orang atau ekspektasi market itu akan turun. Nah, kalau misalkan kita pakai reverse logic bahwa kalau misalkan di tahun depan ternyata growth-nya bisa positif lagi or even higher, ya kan? Ya, mungkin saja harga saham akan berbalik dan ya ditambah lagi dengan asing gitu. Jadi ada korelasi kenapa harga saham turun dengan fundamentalnya ya karena tadi laporan keuangan dari bank ya tidak memuaskan tahun ini. Cuman ya bisa jadi it's a different story di tahun depan. Ya. Boleh sedikit kasih konteks nggak ya? Biasanya ya dulu di BCA itu growth-nya berapa persen setahun? Mungkin bisa dibilang sekitar 15-20%. 15-20%. CAGR. Ya kan? Nah, jadi kan ini kayak kepangkas setengahnya lah yang tadinya growth-nya double digit, terus tiba-tiba masih tumbuh tapi melambat. Iya. Ya kan? Yang lain juga kurang lebih sama lah, 15-20%, tapi habis itu melambat. Iya. Gitu. Nah, yang curious juga ini menarik nih. Kenapa bisa pendapatannya itu naik tapi laba bersihnya turun? Berarti kan cost dia growth-nya lebih kenceng lagi kan artinya. Betul. Nah, dia membengkaknya di mana tuh kalau misalnya kayak Mandiri, BRI, BNI? Satu cost of fund. Karena kan ada korelasinya antara suku bunga dengan cost of fund. Jadi kan kalau kita bicara 2025 memang suku bunga udah mulai turun, tapi belum serendah waktu misalkan beberapa tahun lalu. Nah, jadi cost of fund itu belum benar-benar turun lah, ibaratnya itu satu. Kemudian yang kedua adalah NPL.
Nah, kalau misalkan NPL-nya naik, berarti kan yang harusnya dia bisa dapat pembayaran bunga lebih besar, jadi terhambat, ya kan? Dan itu yang harus diberesin sama bank-bank KBMI 4, termasuk salah satunya misalkan kayak BRI juga gitu kan. Terus kemudian itu satu cost of fund. Kemudian yang kedua adalah NPL naik membuat dari sisi pembayaran bunganya juga terhambat. Kemudian yang ketiga adalah operating expense. Nah, ini yang juga mungkin jadi salah satu hal yang menarik untuk di spotlight, bro. Jadi gue kemarin sempat cross check gitu ya, dan sempat analisa lebih lanjut. Jadi even though meskipun secara pendapatan naik, tapi flat lah ya kita bisa bilang. Cuman remunerasi direksi dan komisarisnya begini, bro. Iya. Paham kan? Sempat disorot kemarin kan? Iya gitu loh. Jadi ya itu kan makanya di media sosial juga sempat rame gitu kan. Kok labanya turun tapi kok remunerasinya begini gitu kan. Nah itu kan ya jadi bahan evaluasi lah buat perbankan gitu kok. Iya. Gitu. Nah terus kemudian yang di sisi lain, nah makanya kenapa gue sering bilangnya adalah bank itu nggak cuma big bank, tapi ada bank-bank yang di luar big bank. Ya karena kalau kita lihat yang nomor 5, 6, dan 7, misalkan kayak BTPS gitu kan, ini udah mungkin gue bisa bilang kayak the worst is over. Yang kelihatan negatif-negatifnya itu udah kejadian di 2023 dan 2024, dan sekarang 2025 ya laba bersihnya dia udah mulai naik 24% gitu loh. Meskipun sebaliknya secara dia punya pendapatan itu turun 3,8%. Jadi kalau kayak BTPS itu dia lagi ibaratnya kayak main bola ya, itu kayak lagi bertahan. Ya, jadi dia punya penyaluran kalau di bank konvensional kan namanya penyaluran kredit, kalau di bank syariah itu kan namanya penyaluran piutang murabaha. Nah, jadi tidak atau belum seagresif tahun-tahun sebelumnya. Tapi dia beresin dulu nih CKPN-nya. Jadi kenapa pendapatannya turun tapi labanya bisa naik gitu kan. Nah, hal yang sama juga terjadi di Bank Neocommerce. Dia tidak seagresif di tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara top line dia turun, tapi secara bottom line dia beresin semua kredit-kredit bermasalahnya, labanya juga bisa naik cukup signifikan, ya kan. BRIS juga, kalau BRIS ya masih inilah ya, masih hijau lah, masih hitam dua-duanya tuh, pendapatannya masih naik, labanya juga naik, tapi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ya tahun ini tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya juga. Iya, gitu. Iya. Ini menarik sih. Sebenarnya kalau misalnya omset turun ini, kelihatannya mereka milih-milih customer lah ya, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Ya kan, dalam menjual itu. Ya mereka milih buat jualannya ke customer yang bisa give good bottom line gitu jadinya. Berarti kan mereka remove yang ini kan yang nggak bagus gitu customernya kan. Betul. Ya, mereka choose to forgo dan nggak jualan ke sono yang nggak memberikan return bagus kalau misalnya ngebaca kayak gini. Betul. Cuman kan ini yang bikin Pak Purbaya gergetan sebenarnya. Ya kan, jadi kayak benar bagus buat bank, tapi nggak bagus buat ekonomi. Ya makanya kan dikasih itu 200 triliun ya kan. Tapi udah mulai habis loh katanya. Iya kan? Cepet banget. Sebenarnya dosen itu menarik sih. Itu menarik. Soalnya sekarang gue kemarin lagi ngecek buat depo di BCA. Bunganya kepala 2 gitu. Udah kepala 2 ya sekarang ya. Pak Purbaya efek ini. Gila bro. Supaya nggak nyimpen di depo. Iya. Diputarin bro. Pertama itu. Kedua mungkin kan juga soalnya BCA, BMRI, BBRI, bukan BCA, Mandiri, BRI, bank-bank himbara itu kan udah digelontorin dengan 4% kan. Kan sebelumnya kan mereka lumayan agresif. Sebelumnya ya, sebelum mereka bisa ngasih di atas itu gitu. Betul. Ya kan. Sekarang udah nggak butuh duit kita. Udah duit dari negara gitu. Kita nggak bisa kalahin gitu. Benar. Ya jadi maksudnya dari bank harusnya kayak cost of fund-nya bisa menurun harusnya. Jauh. Nah itu kan sebenarnya itu yang kita bahas kayak leading indicator. Leading indicator. Iya kan? Bener. Harusnya itu secara NIM bakal membaik lah. Atau either that atau mereka turunin mereka punya kredit. Betul. Kalau misalnya mereka mau dorong growth gitu ya. Dan yang menariknya gini bahwa kalau kita bicara bank ya. Misalkan nih bulan ini Bank Indonesia turunin suku bunga. Suku bunga deposito turun langsung. Suku bunga kreditnya turunnya mungkin baru 3 bulan, 4 bulan kemudian. Biasanya kayak gitu. Iya. Betul. Ya makanya ini interesting data lah. Nah, tapi menurut lu kayak gimana bro? Kan kalau misalnya kita ngomongin tadi ya 200 triliun itu ya. Apakah itu menjadi opportunity tuh buat kayak Bank Himbara, dan kalau misalnya disalurin kayak gitu, apa pendapat lo gitu?
Iya, jadi kalau yang 200 triliun itu sebenarnya pas kita podcast yang bulan lalu itu juga seperti kita bahas bahwa sebenarnya kalau kita bicara worst case scenario dan best skenario-nya akan beneficial kalau misalkan bisa disalurkan, cuman nggak yang sedrastis itu juga. Kayak contoh misalkan kayak BRI, mungkin kalau misalkan 50 triliunnya habis, mungkin akan ada tambahan tambahan laba itu kurang lebih sekitar 2,3 triliun. Compare to laba BRI 60 triliun di 2024, ya mungkin 3% lah. Dan sebaliknya, kalau misalkan tidak tersalurkan sama sekali, maka akan ada bunga yang dimana bunganya ini akan secara bunganya akan naik sekitar 2%. Jadi ada efeknya, cuman tidak sebesar atau tidak semasif itulah. Gitu. Ya harus ngitung supaya dapat perspektifnya yang lebih akurat gitu ya. Betul. Bisa dihitung gitu. Soalnya kalau misalnya tersalurkan berarti bisa memberikan dampak terhadap laba bersihnya sekian. Itu dibandingkan dengan total laba bersih sebelum ada suntikan itu sekian persen. Itu. Ya, betul. Jadi jangan berekspektasi disuntik 50 T akhirnya artinya bisa naik 30% gitu misalnya gitu kan. Jadi harus dihitung lah gitu jadinya. Betul banget. Iya. Terus kalau misalnya yang lu lihat dari semua ini ya, ini kan opsinya banyak kan. Opsi banyak dan apalagi tadi tuh lu udah ngomongin juga mengenai kayak ada potensi di Bank Himbara mereka dikasih injection, lalu mereka punya cost of fund bisa menurun gitu kan dengan dikasih 4% gitu kan. Nah, kenapa lu memilihnya itu BTPS sama BBYB? Oke. Nah, pertama kalau kita lihat dari segi kinerja BTPS dan BBYB tahun ini justru turnaround. Jadi ibaratnya kalau Bank Himbara itu lagi turun, BBYB dan BTPS itu malah turnaround. Itu satu, ya kan? Jadi kayak siklusnya itu agak beda meskipun sama-sama bank, tapi siklusnya itu beda. Yang Bank Himbara lagi turun, tapi yang si BBYB sama BTPS udah turun tahun lalu, ya kan? Dan tahun ini adalah tahun reboundnya. Itulah kenapa di portfolio advisory itu gue lebih dorongnya adalah di BTPS maupun di BBYB gitu kan. Nah, cuman kan kita juga harus berpikir for the next year gitu kan. Nah, might be it's a different story lagi nih. It might be ya dengan berarti kan kita bisa bilang kayak Bank Himbara tahun ini mencatatkan kinerja negatif, berarti kan low base ya kan. Dan kalau misalkan ternyata tahun depan kinerja bisa membaik, ya maka bisa jadi akan siklusnya berbeda lagi nih, Bro. Sektoral rotationnya bisa berbeda lagi. Mungkin tahun ini Bank Himbara atau Bank KBMI 4 turun. Mungkin saja di tahun depan ya Bank Himbara atau Bank KBMI 4 ini akan naik gitu. Ya, jadi gue bakal tahu duluan ya. Tinggal tunggu SMS-nya, tinggal tunggu WhatsApp-nya. Bro beli ini, itu leading indicator gue. Leading indicator gue, apa pendapatnya Rifan tentang Big Bang, sana dapat WhatsApp. Iya. Dapat notif gitu. Dapat notif, iya. Terus tetap muncul gitu ya. Di overpost. Iya. Kalau itu lagging indicator. Ada muncul sebulan. Naik duluan. Iya. Oke, ada lagi nggak bro yang lu pengen bahas tentang saham banking? Mungkin dari segi valuasi kali bro, yang gue pengen highlight juga ya, dan gak kalah menariknya adalah nah ini yang tadi gue pengen sampaikan gitu bro. Jadi ini data gue ambil dari Stockbit ya. Jadi ini kalau kita bicara data tahun lalu ya. Jadi lu bisa bayangin nih, tahun lalu itu adalah tahun dimana Big Banks itu benar-benar valuasinya adalah premium gitu kan. Tapi rata-rata semua pada turun, dan ketika turun yang tadi kita bilang bahwa market itu ekspektasi juga pasti akan turun terhadap Big Bang gitu kan, tidak setinggi tahun lalu. Nah, kalau kita bicara mengenai kayak back to relative valuation standard lah ya, kayak current PE dan current PBV, misalkan kayak BCA sekarang 15,8. Rata-rata 3 tahun itu adalah 23 kali. Berarti udah sepertiganya. Kemudian Bank BRI sekarang PE 9,78, tahun lalu atau 3 tahun average adalah 12,9 kali, juga udah sepertiganya. BMRI juga sepertiganya, Bank BNI juga rata-rata sepertiganya. Jadi turun sepertiganya maksudnya. Turun sepertiganya gitu loh. Dan untuk ukuran Big Banks turun sepertiga itu udah nilai yang sebenarnya cukup signifikan gitu kan. PBV pun juga kurang lebih nggak jauh beda ya, 3,45. BCA versus 4,82, BRI 1,7 berbanding 2,4 dan lain-lainnya. Dan kalau kita hitung secara standar deviasi, ya rata-rata Big Bang udah di bawah 1 atau di bawah 2 standar deviasi, Bro. Itu artinya kalau dibandingkan dengan rata-rata valuation 3 tahun terakhir, ini gue ambil 3 tahun terakhir, ya
udah murah. Dan balik lagi, ketika di bawah standar deviasi, ekspektasi market itu akan turun. Dan ketika Big Bang ini bisa deliver kinerja yang outperform ekspektasi market, ya harga akan kembali naik. Hopefully seperti itu. Nah, meanwhile, kalau kita bicara kenapa balik lagi di tahun ini, gue lebih ngedorongnya adalah misalkan kayak BTPS atau BRIS gitu ya. Ini udah kejadian di tahun sebelumnya gitu loh. Jadi even kayak sekarang nih PE-nya BTPS 9 kali ya, atau PBV 1,08 kali. Kalau kita bicara beberapa waktu lalu, PBV-nya itu sempat di bawah 1 gitu loh. Jadi udah bener-bener orang bilangnya mungkin udah di titik nadir gitu bro. Jadi bener-bener udah nggak ada ekspektasi apapun terhadap BTPS dan BBB at the time. Tapi ternyata kinerjanya turn around. Ya makanya kenapa harga saham BTPS atau BBB ya juga mulai naik lah di tahun ini gitu bro. Jadi kurang lebih itulah menjawab pertanyaan kenapa. Nah tapi kalau yang perlu hati-hati ya, nah ini nih. Kalau dari segi valuasi ya you need to be careful karena sekarang udah di mean standar deviasi. Jadi artinya udah setara lah dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir gitu. Iya. Oke. Dari banking apakah sudah? Coba gue lihat lagi, ada lagi nggak ya? Mungkin dari efek dari ini kali ya. Oh ini yang tadi gue lupa mention bro. Nah ini nih. Yang direalisasikan ya? Ya kan yang 200 triliun tadi. Ini kalau gue ambil data dari IPOT sama dari Kompas gitu ya. BRI itu udah 90%, kemudian Bank Mandiri udah 74%. Jadi dari 50 triliunnya itu BRI udah nyerap 90%, Mandiri udah 74%, BNI sama BSI udah 50%, dan BTN itu udah 19%. Baru 19%. Iya. Kelihatannya bakal kena sentil. Jangan-jangan Bang Purwoy nonton podcast ini terus dia ke sidak. Iya, waduh, main golf terus. Iya. So far kayaknya itu yang gue siapin bro. Oke, siap. Udah sih kayaknya udah semua. Yeah. Nah ini ada yang nanya, tapi gue lupa ya, gue nggak nyatat lagi yang nitip pertanyaan siapa. Ada yang nanya apakah wajar buat orang itu DCA dan average down terus di big banks? Oke. Gini, jawabannya adalah tergantung dari seberapa besar porsi lo. I mean kayak gini, misalkan lo punya 100 juta, ya kan? Terus lo average down 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai 80 juta, 90 juta, itu nggak wise menurut gue. Kenapa? Karena lo akan kena mental kok. Di saat saham-saham lain terbang, ya kan? Lo punya 80 juta dari 100 juta ada di big banks, turun, lo akan kena mental. Pensiun habis itu, ya kan? Nah, tapi kalau lo punya 100 juta, terus kemudian lo average down, katakanlah at least 20% deh, 20 juta aja, ya kan? Itu masih wise. The rest, 80 jutanya lo bisa puterin atau lo bisa invest di saham-saham yang lainnya dulu nih. Ya kan, kayak misalkan sama deh kayak yang porto lo gitu kan. Makanya kenapa sebagian besar ya di luar big bank, ya kan. Ada BBYB tadi, ada BTPS tadi, ada SCMA, kemudian ada BPT, SSMS gitu kan, yang notabene kita bisa lihat bahwa ada saham yang misalkan pegangan yang belum naik tapi mayoritas itu naik. Nah, lo akan lebih tenang. Karena lo tahu ada saham-saham yang lo bisa panen tahun ini, tapi ada saham-saham yang lo akan panen tahun depan. Nah itu secara psikologi, secara mindset, lo tuh akan tetap waras meskipun ada saham yang belum naik. Nah itu sebenarnya how you manage the psychology adalah lo jangan pernah all in di satu saham semurah apapun saham tersebut. Karena kalau misalkan ternyata saham tersebut nggak naik, meanwhile ada saham-saham lain naik, lo akan kena mental. Gitu, ya, betul. Dan menarik juga cara money managementnya ya. Jadi lu tuh injeknya sekitar kayak 3%, ya, 3% gitu kan. 2,5% mungkin gitu. Sizingnya lah. Sekitar segitu. Jadi pelan-pelan supaya nggak kedetek tuh. Dan juga ini maksudnya kalau misalnya kadang-kadang kan orang nafsu kan. Misalnya udah turun, misalnya harganya 1.000, turun ke 950 gitu, mereka masukin gitu kan, turun ke 940 all in langsung gitu, turunnya baru 1%, lu hajar kebanyakan gitu kan. Ya kan kalau tadi kan kita lihat itu tadi turunnya itu 10%, dia average-nya 3% gitu. Betul. Ya kan, jadi yang gua harapkan di sini adalah
teman-teman belajar dari segi thought prosesnya gitu, kayak supaya bisa lebih hati-hati juga dari segi money managementnya gitu kan. Bukan kayak lihat murah langsung hajar semua, habis itu minggu depan tambah murah lagi, minggu depan tambah murah lagi, tambah murah lagi. Cuma jadi penonton. Nggak fokus kerja juga bro, jadi bro. Benar. Ya, apalagi kalau misalnya semuanya disarokin gitu. Waduh. Jadi ya bahaya lah kalau bahaya. Oke, kita sekarang masuk ke Q&A publik nih. Oke. Saham emas Archie tadi udah dibahas ya, intinya udah kabur semua deh, udah kabur, udah nggak ada. Udah bersih berarti ya? Sisa dikit lah. Sisa dikit lah. Masih ada sebagian lah. Sebagian. Yang pribadi atau yang di lo punya advisory punya customer ada juga nasabah. Masih ada sedikit. Iya, jadi tetap masih ada pegang, cuman ya udah di TP-in sebagian. Iya. Gitu. Udah di ujung lah, udah naik berapa sih? 400%. 400% ya udah. Ya kayak gitulah. Silakan kalau misalnya teman-teman pengen suka yang sama ATH ya. Jadi exit liquidity-nya refund. Soalnya seller butuh bayar. Terus ada orang yang tanya ini, prediksi gold. Apa menurut lo tentang gold? Dari segi gila banget bro. 4.000 4.400 itu. Iya. Gara-gara Trump itu. All thanks to Trump itu. Archie juga all thanks to Trump sebenarnya. Jadi kalau misalnya Silvan ada Obama, ada Trump, ada Joe Biden, Trump. Archie gue lebih naik. Iya. Jadi ini agak apa ya, sebenarnya dua sisi, Bro. Ini kan kalau kita lihat hampir all aset ya, mau itu saham Indo, saham US, cryptocurrency, kemudian gold, itu semua ATH kan. Sebenarnya kan kalau kita bicara saham naik, kemudian kripto naik, itu kan berarti ekonomi lagi bullish. Tapi kalau misalkan emas naik, ini kan ada warning kan. Nah kalau gue melihat sebenarnya ini ada kayak potensi kekhawatiran lah, sebenarnya lebih tepatnya kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi, ya kan. Jadi kalau misalkan emasnya naiknya nggak karu-karuan, sebenarnya kan kita perlu lihat siapa sih yang beli, ya bank sentral. Kenapa bank sentral ini beli? Karena ada kekhawatiran, ya kan. Nah jadi mereka berusaha menghedging ketidakpastian ekonomi dengan membeli lebih banyak emas, gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah emas ini akan terus naik? Mungkin dalam jangka pendek jawabannya adalah ya, selama bank sentral masih terus membeli. Nah, cuman apakah akan berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya? I doubt it. Jadi gua meragukan itu, karena gini, ada satu rasio yang mungkin teman-teman Overpost perlu tahu, adalah gold to silver ratio. Nah, gold to silver ratio ini gue belum cek data terbarunya, tapi per beberapa minggu sebelumnya itu sudah hampir mendekati 100%. Nah, artinya kalau misalkan gold to silver ratio-nya udah hampir mendekati 100%, secara data biasanya harga gold akan mulai turun. Either harga goldnya turun atau silvernya yang naik. Nah, cuman kalau silver naik, gue juga agak meragukan sih gitu. Jadi menurut gue kenaikannya mungkin dalam jangka pendek masih akan naik, tapi udah mulai terbatas gitu. Ya, dan juga gara-gara ini sih ya, kayak US dollar lah, orang mulai kehilangan kepercayaan sama US dollar gara-gara dulu kan yang namanya apa namanya? Yang namanya gue jadi blank, central banknya di Amerika itu biasanya kan harusnya independen. The Fed harusnya kan mereka independen kan. Nah, tapi si Trump suka nyentil-nyentil gitu kan. Independensi udah mulai menghilang gitu ya. Itu persepsi orang lah ya, yang ya kelihatan juga lah kayak cara dia threaten si Jerome Powell segala macam. Jadi kayak ya negara-negara terutama China lah ya, mereka musuh bebuyutnya sekarang jual-jualin US Treasuries, pindahin ke gold gitu. Makanya goldnya jadi naik terus. Betul. 1 miliar pertama umur berapa? Pengen dapat inspirasi orangnya. Ini gimana cara lu mencapainya? 1 miliar pertama kayaknya waktu itu tahun 2009 ya. Berarti gue usia saat itu mungkin 21 ya. 21? Wih, cepat juga loh. Ya, cara mencapainya. Lagi ngapain gue? Lagi main Warcraft. Ya, jadi sebenarnya lu di kerja atau apa? Jadi gue sebenarnya combo bro waktu itu. Lulus tahun berapa? Lulus umur berapa? Lulus umur 20, berarti 2008 ya. 2008. Lu setahun kerja? Enggak, jadi kan gue sebenarnya itu satu, ya pasti kan kita kan kalau di adat itu kan ada angpau ya. Ya, itu kan juga ada kontribusi dari sana. Ya, terus kemudian tapi dari modal itu, ini sebenarnya mungkin yang banyak publik nggak tahu, gue tuh sempat trading. Trading itu dalam artian di luar saham ya. Jadi gue dulu sempat trading ini impor barang dari China, tuh tau nggak sih kayak
mini dongle gitu, yang kalau misalkan dicolok ke TV biasa jadi smart TV. 2009 itu kan belum zaman smart TV ya, kalaupun ada harga itu masih mahal banget. Nah, gue ambil tuh dari China, kalau misalkan dirupiahin tuh sekitar 300.000. Terus gue jual di toko-toko kayak di Ambassador, di Bangga 2 gitu kan, dengan harga 900.000, ya kan. Jadi gue nitip tuh ke toko-toko. Consignment, ya kan. Terus toko-toko ya, ini barang apaan nih, menarik juga gitu kan. Nah, jadi gue impor kayak 1.000 pieces waktu itu gitu kan. Nah, habis itu gue ada joinan sama teman gitu kan. Nah, kita jualin ternyata cepet, Bro. Dalam waktu berapa bulan habis. Terus kemudian gue restock lagi, ya kan, kasih lagi, habis lagi. Jadi gue sambil bisnis juga lah waktu itu, bisnis impor ya di dongle itu. Nah itu lumayan tuh, gue dapat kayak seems like kayak 500-600 jutaan dari situ gitu kan. Itu satu. Terus kemudian kan gue juga kerja waktu itu kan, sempat di sebagai business consultant kan di salah satu perusahaan konsultan. Ya. McKinsey lah sebut aja. Yeah. Mau humble deh salah satu McKinsey. Ya. Kalau misalnya ini sih orang biasanya langsung sebut yang namanya keren. Salah satu perusahaan konsultan yang cukup terkemuka. Yang gaji tinggi. Oke. Itu kan juga. Ya, terus kemudian yang berarti lu sambil apa namanya impor itu lu sambil kerja sambil di McKinsey? Sambil. Gila bro. 1 minggu bro. Gila. Nggak, soalnya gue tau hoursnya McKinsey kan juga 7 hari juga. Hoursnya kan juga nggak nyantai. Benar. Ya, ya pintar-pintar kita manage time lah. Gitu. Menarik. Lu dari jual gitu. Terus kenapa lu nggak lanjut? Waktu 2000 berapa gue lupa, renminbi itu udah mahal bro. Jadi waktu gue jualan itu renminbi itu kayak masih 1.500-1.600 gitu. Jadi secara COGS-nya masih masuk gitu kan. Terus apa namanya, bea cukai juga belum kedetek waktu itu. Terus habis itu kan kena bea cukai kan. Pas gue hitung-hitung cost-nya naik bro, hampir 2 kali lipat. Jadi kayak udah nggak seksi lah secara margin gitu kan. Stop jadinya di situ. Iya betul. Jadi dari demand wise no problem tapi sebenarnya. Apa? Dari demand wise no problem. Demand wise udah mulai ini. Jadi gue inget waktu 2009 akhir 2010 lah ya. Itu Smart TV udah mulai masuk tuh beberapa brand. Kayak ada yang udah mulai jual kayak 3 juta, 4 juta itu udah bisa Smart TV. Waktu itu kan sebelumnya itu masih belasan juta kan. Nah makanya ketika misalkan ditawarin mau nggak punya Smart TV dengan harga 1 juta, orang tertarik ya kan. Nah tapi begitu misalkan udah ada brand-brand yang kasih 3 juta, 4 juta udah bisa Smart TV, orang juga jadi mikir gitu kan. Gitu. Terus udah mulai ada brand brand-brand lain lah. Udah, gua kan pakai white label ya. Nah, udah ada brand-brand lain juga yang masuk dengan harga yang mirip-mirip. Ya udahlah, gue bilang, udahlah, exit aja. Dia white label, terusnya mungkin ini kayak RK dongle gitu. RK dongle. Gue atau masih ada nggak? Gue waktu itu white label namanya Nanotech. Gitu. Nggak tahu masih ada atau enggak gitu ya. Nah, tapi gue white labelin waktu itu. Nah, itu demandnya tinggi tuh. Jadi kayak masih sempat kayak 3-4 kali shipping lah. 3 kali shipping masih dapat. Nah begitu shipping kelima udah mulai agak susah tuh, gitu. Nah itulah gue mungkin dapat ya 400 juta 500 jutanya dari bisnis tadi gitu kan. Terus kerja. Terus nah ini yang ketiga itu kan 2009 tuh market lagi bener-bener bullish ya. IHSG kayak dari 1.100 1.200 naik ke 2.500, I think 2 kali lipat ya kan. Nah itu kan juga kayak naiknya juga cukup cepat gitu dari segi portfolio, beli saham apa aja juga pasti untung kan. Ya itu jadi combo lah gitu. Dari pertama dari ada dari ortu lah ya, dari angpau kemudian. Angpau dari mana bro? Kok lu dapat angpau? Kan iya kan tiap kali Imlek. Tiap kali Imlek ya kan keluarga besar lah, lumayan lah. Iya. Kita juga nggak tahu, terus tiba-tiba gue punya segini. Ya soalnya waktu kecil kan biasanya nggak ngitung kan. Terus begitu lulus mungkin baru dikasih tahu. Baru sebenarnya dititipin. Gue nggak tahu. Lu nggak tahu sebenarnya dititipin ke orang tua. Iya. Pantesan lu jadi holder. Nggak pernah spend dirinya. So kalau misalnya langsung kasih ke anak langsung buat. Iya. Tapi kan tradisi itu sekarang ya kita, kalau gue pribadi ya gue terusin lah ke anak. Kasih ampau ya mungkin sekarang mereka nggak tahu. Iya. Tapi begitu mereka udah. Lu konvert jadi saham nggak? Saham. Lu konvert jadi saham? Jadi sekarang lu punya porto untuk anak. Porto anak. Iya. Iya. Bisa kena beggar SMA anaknya. Berarti anaknya pegang arci.
Dapat dividen, dapat capital gain juga, cuman belum tahu lah. Nanti waktu temen lu ini pertama kali apply kerja ya kan umur 20 biasanya kan perusahaan-perusahaan nyari udah pengalaman. Ya gue udah pengalaman 20 tahun investasi gitu ya. Gue punya MI, manajer investasi gue yang kelolain dan bapak gue. Iya. Ya itu jadi ini lah ya teman-teman buat jadi inspirasi lah ya gitu, supaya tiga combo itulah, combo itu. Tapi emang sih menarik. Jadi kan ada orang yang mendapatkan kekayaan itu dari kerja profesional. Ya kan, which is fine juga. Soalnya gue banyak banget teman-teman yang super hebat, bahkan mungkin profesional juga di SCBD gitu kerjanya jadi direktur, tapi cuma masuk ke BCA doang bro, bukan saham BCA ya, as in rekening BCA, rekening BCA. Kayak gue suruh masuk ke reksadana, FR nggak mau bro, nggak ngerti dia nggak ngerti, direktur di SCBD nggak ngerti juga, tapi dia ya jadi direksi di sana, ya udah dia mungkin emang jagonya di profesional gitu kan, sukses juga gitu hidupnya ya lumayan juga gitu kan. Ada juga yang di ekstrim sini gitu, yang pure dari investasi gitu kan, dan ada yang combine gitu. Tentu kalau misalnya combine jadi jauh lebih meledak lah, soalnya kan dapat modal di sini lu tembak, modal di sini lu tembak ke atas. Cuman ya kerja 2 kali gitu jadinya. Jadi lo ya gitu, nggak bisa cuman apa namanya 9 to 5 Monday to Friday, 9 to Friday ya choose one gitu. Lo mau dua-duanya ya harus 7 days a week. Extra. Tapi yang tadi boleh dikenalin bro. Iya. Bro, bukan dikenalin. Gue jangan kalau misalnya gue pasti bakal rekomend lu buat yang ini ya, buat PI-nya, buat proses investasinya. Tapi gue suruh tabung di deposito BC aja nggak mau. Gue udah bingung, gue udah nggak ada harapan ya. Itu ya, gue tuh udah punya misi sampai 6 bulan bro. Soalnya gue punya, dia tuh dulu bosnya gue. Dulu pernah bos gue waktu gue masih jadi property agent lah. Gue sampai WA-in dia setiap bulan. Gimana? Lu udah masukin belum ke deposito gitu kan? Gimana? Lu udah masukin belum ke FR? Gimana lu masukin ke reksadana gitu kan? Aduh, gue udah give up bro. Ya udahlah ya. Tapi ya bisa punya banyak duit juga ya udah gitu kan. Ngurusnya lain juga. Ya cuman choose your own battle lah. Lu mau yang mana gitu kan? Ya kalau sama Bro Rifan tadi berarti mix ya. Dua-duanya tuh berarti. Kerja juga, trading juga gitu, dapat berkah dari orang tua juga. Betul. Ya, kita kan nggak bisa milih lah ya. Tahu-tahu ada gitu, ada modal. Kalau gue sih maunya milih dapat berkah. Masa nggak? Iya. Cuma gue sih mau gitu, tiba-tiba terus Leon nih ada 5 miliar gitu kan dari angpau gitu kan, maunya kayak gitu maunya gitu kan. Iya. Dari sisi fundamental dan semua itu ada siklus. Apakah ada saham Indonesia yang layak DCA rutin dan hold jangka panjang? Dulu sih Big Bang saya dulu ya. Iya. Mungkin jawabannya kalau gue ya nggak banyak beda ya. Mungkin pilihannya tetap Big Bang. Maksud gue gini bro, if you can ignore one bad year, ya mungkin Big Bang masih jadi pilihan. Ya karena kadang yang gue agak tergelitiknya itu adalah kadang orang bener-bener kayak Big Bang katanya bisa buat DCA tahu-tahu malah turun 30%. Maksud gue gini kayak lo kalau lo lihat kayak even kayak BCA deh ya, kalau misalkan kayak dari 2008 tuh gue inget kayak saham-saham pertama gue juga BCA juga kan. Itu kayaknya waktu itu masih kalau udah dengan nilai sekarang kan dia pernah stock split 1/2 sama 1/5 itu mungkin kayak 500-600 rupiah gitu kan. Terus kan harga sahamnya ke 11.000 berarti kan udah 20x gitu kan kalau benar-benar kita pegang jangka panjang gitu kan, dan sekarang turun ke 7.000-an, turun 30%. Maksud gua kayak come on lah, dari 2008 sampai 2024 BCA terus naik, tapi begitu di 2025 dia turun terus kemudian nyalahin ya kan, kayak 16 tahun bagus, kasih return bagus, tapi 1 tahun jelek, terus kemudian kayak seolah-olah ini udah the end of everything gitu kan. Nah maksud gue, kalau misalkan kayak, ini kalau misalkan kita sebut merek gitu ya, kayak misalkan Unilever, yang turunnya udah bukan cuma 1 tahun, tapi udah bertahun-tahun, oke lah, fair. Kalau misalkan kita bilang, it's over gitu. It's over gitu kan. Tapi kalau kayak baru 1 tahun, ya menurut gue masih jauh lah dari kata over. Jadi kalau misalkan ditanya ya saham yang masih bisa DCA, ya bank masih jadi salah satu pilihan, tapi ya balik lagi gue bilang jangan hanya Big Bang, tapi Bank KBMI 3. Contoh ya kalau gue mention nama, misalkan kayak NSP deh. NSP itu juga sebenarnya nggak kalah menarik loh. Return dia 5 tahun itu kalau gue nggak salah ingat itu sekitar 80%, which means kalau misalkan average per tahunnya 16%,
plus dividen 9-10%, lu bisa dapat 25%-an. Not bad at all gitu kan, gitu. Nah itu kalau misalkan benar-benar mau DCA, cuman DCA-nya juga diatur ya, misalkan kayak kalau misalkan harga lagi naik banget ya lo mungkin kayak porsi lebih dikit lah, tapi kalau misalkan lagi diskon, nah mungkin lo bisa lebih banyak gitu. Jadi size-nya juga diatur gitu bro. Ya rebalancing juga ya. Ya dan ya itu menarik. Ya bener sih kayak yang tadinya, makanya kita suka berubah gitu. Yang tadinya trader, kalau misalnya lagi merah berubah jadi investor. Ya kan? Kalau misalnya investor, pengen jangka panjang segala macam, berubah jadi trader. Gitu. Kalau misalnya lagi merah ya kan, udah nggak bagus, cut. Ya, jadi udah berubah itu alasan tesis awal masuknya apa gitu kan. Ya, kalau misalnya emang dari awal mau trade ya silahkan trade. Kalau misalnya invest begitu koreksi, kalau misalnya nggak ada yang berubah malah kabur. Lo harus konsisten lah. Iya betul. Nah ini menariknya. Apakah ada seorang long term investor yang juga sebagai full time trader gitu? Jadi apakah mungkin pertanyaan gini kali? Pertanyaannya apakah bisa dikombinasi? Apakah lo kalau misalnya lo invest dan lo trade itu bisa menghasilkan cuan yang lebih tinggi atau itu akan membingungkan? Oke, ini mungkin kalau versi gue pribadi adalah tidak bisa. Kenapa? Karena gue pernah melakukan itu. Jadi based on my experience, ketika gue pernah mencoba untuk mengkombinasikan, hasilnya malah ngawur, Bu. Contoh misalkan kayak gini deh, misalkan kita ketemu saham A, harganya 1.000 nih, terus kemudian kita udah expect harganya bakal ke 2.000 nilai intrinsiknya. Terus misalkan harganya naik nih, 1.000, 1.100, 1.200, ternyata harganya turun. Ya, kalau secara teknikal mungkin ada istilahnya dead cross. Secara teknikal lu harus jual, tapi secara fundamental lu masih harus hold atau malah beli lagi, gitu kan. Lo akan bingung. Ya, satu sisi lo harus jual, tapi satu sisi lo masih hold. Nah, ini otak lo akan ngehang. Itu kalau masih dalam konteks harga sama naik. Tapi kalau misalkan gue balik, dari 1.000 malah jadi 900. Secara teknikal lo udah harus jual, tapi secara fundamental ini diskon lebih gede. Otak lo akan ngehang. Apalagi kalau misalkan kayak Jumat kemarin, semua berjamaah turun. Lo akan ngehang. Jadi, lo nggak bisa, menurut gue sih nggak bisa dikombinasikan. Kalau mau, lu bikin 2 akun. Satu akun untuk trading, satu untuk investing. Jadi kalau misalkan lo mau cut loss lah yang saham trading lu. Ya kan, begitu teknikal mengatakan lo harus jual, harus jual. Tapi yang ini investing, ya justru lo beli. Nah, jadi kalau misalkan mau dikombinasikan keduanya, tapi to be honest ya, gini loh maksud gue. Gue tahu lah banyak teman-teman di industri yang kaya dari investing, ada teman-teman di industri yang kaya dari trading, yang kaya dari bandarmologi. Tapi gue belum pernah kenal yang semuanya. Jadi balik lagi kungfu bro. Jadi orang ini jago di kungfu apa? Ya kungfu satu dia tekunin selama bertahun-tahun dan itu yang bikin dia sukses. Tapi kalau misalkan semua dikombinasikan, so far sih ya gue belum pernah ketemu gitu. Apakah bisa ini bro? Sebaliknya misalnya kayak gini. Misalnya dari segi teknikal bagus ya kan, dari cara trading lo ya. Jadi both gitu. Tradingnya ini indikatornya bagus. Tadi kan kalau misalnya lo kan lagi conflicting kan, makin lo bingung. Tapi what if ini tuh lagi bagus dari segi cara lo trading, indikator itu apa, itu artinya bagus, fundamentalnya bagus, itu lo jadi bisa saja masukin lebih gede lagi gitu. Oh, jadi maksud lo kayak trading di saham yang fundamentalnya bagus? Bukan. Lo pakai dua-duanya gitu. Lo pakai pengetahuan trading, lo pakai pengetahuan. Jadi teknikalnya itu indikator itu bilang lampunya misal lampu hijau gitu. Bagus nih, lo harusnya beli gitu kan. Fundamentally juga bagus gitu. Nah, sehingga itu tuh bisa memberikan conviction lebih. Jadi kalau misalnya gitu alasan untuk belinya jangan cuma yang lihat satu. Misalnya nih, dari segi teknikal bagus, tapi fundamental apa? Misalnya gitu. Apakah itu bisa memperkuat atau menurut itu so far prakteknya ya buat lo kurang make sense gitu. Oke, jadi itu sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya, itu mudah diucapkan tapi sulit dieksekusinya, bro. Karena balik lagi, kalau kita bicara market itu udah bicara bukan hanya technical ataupun fundamental, tapi it's about psychology. Nah, psychology ini yang kadang kalau kita mix, itu nggak semudah kalau kita merencanakan. Nah, kenapa demikian? Karena ya in my personal experience, balik lagi, gue pernah mencoba untuk mix atau mengkombinasikan keduanya dan ternyata hasilnya malah ngaco.
gitu. Jadi tapi mungkin jawaban gue ini bisa berbeda dengan orang lainnya ya, kita nggak tahu ya. Cuman maksud gue kalau dalam pengalaman gue pribadi, gue tidak menyarankan. Jadi kalau gue pribadi ya menyarankan tadi tuh kalau misalkan lo mau mengkombinasikan keduanya, better bikin 2 akun. Jadi yang satu benar-benar untuk trading, yang satu untuk investing, yang satu lo buy sell, yang satu lo buy and hold gitu sih. Jadi itu akan lebih kelihatan lah, lo lebih nyaman di yang mana gitu. Gameplaynya jadi kelihatan yang mana yang lebih cuan buat lu gitu. Oke. What's the secret to make a lot of money in the market? What's the secret to make a lot of money? Mungkin ini kali kan, lu kan udah 17 tahun di sini kan. Lu pasti udah lihat juga orang-orang yang udah pensiun dini gitu kan, misalnya yang nggak lanjut gitu kan, atau nggak yang kayak nggak kemana-mana gitu. Apa kira-kira yang membedakan lu dengan orang lain gitu? Yang maksudnya orang lain yang nggak berhasil in the market gitu? Oke. Yang pertama, menurut gue, lo harus tahu siapa jati diri lo di market. Apakah lo seorang investor, atau kalau seorang trader, atau lo aliran bandarmologi, yang apapun alirannya, yang penting lo harus tahu jati diri lo siapa. Itu satu. Kalau lo nggak tahu jati diri lo di market, habis. Yang kedua adalah, kalau in my personal experience, buy in bad times, sell in good times. Jangan kebalik. Jadi banyak orang, ya ketika euforia, beli, terus ternyata itu end of the party ternyata, dan kemudian akhirnya dia harus cuci piring gitu kan, dan ternyata dia nggak punya buffer, dan kemudian dia nggak bisa average down, dan akhirnya pensiun dini. Tapi kalau gue lebih ke tadi, gue akan buy in bad times, sell in good times. Makanya kenapa saham-saham pilihan yang Leon bilang ya saham-saham on average, karena itu ya memang jadi mantranya gue selama 17 tahun gitu bro. Jadi buy in bad times, sell in good times. Dan gue malah suka kalau misalkan ada bad news. Jadi kayak gue benar-benar menantikan kapan sih akan ada another kayak drawdown yang kayak April kemarin deh, ketika Trump mengumumkan tarif. Itu menurut gue malah itu tuh kayak kita tuh harus agresif gitu kan. Dan sebaliknya mungkin kalau ISG sekarang lagi 8.100, orang lain lagi pada nafsu, gue malah justru kayak agak menahan diri. Makanya kenapa tadi kayak Porto cash 30-40%, itu kayak gue mencoba untuk menahan diri. Nah itu mungkin yang jadi another secret sauce-nya gue adalah kita bisa menahan diri gitu. Jadi kita tahu ibaratnya kayak main bola, kita tahu kapan kita menyerang, kita tahu kapan kita harus bertahan, dan nggak setiap saat kita tuh harus bermain menyerang loh di market. Ada waktunya kita bermain bertahan, dan mungkin kalau kita bicara sekarang ya gue lebih memilih untuk kita bertahan dulu gitu. Iya, benar. Ya itu benar sih, soalnya banyak banget kayak yang waktu bulan April itu yang kan ada orang juga yang udah terlanjur nyemplung kan. Kalau misalnya terlanjur nyemplung dan udah all in, cash di sana, ya sekarang what to do gitu kan. Kan pilihan adalah buy, hold, sell gitu kan. Buy udah gak punya duit gitu kan. Kayak menurut gue sell itu is the worst decision. Kalau misalnya lu jual waktu panik kayak gitu, udah gak bisa lu udah masuk ke dalam gitu. Kan kayak ya banyak orang yang sell lah. Ya itu makanya tadi yang Rifan bilang ya harus. Makanya money management. Jangan pernah all in. Betul. Gue jarang banget all in, kecuali ya misalkan pada saat kondisi ekstrim kayak April kemarin. Tapi kalau dalam kondisi normal gue jarang banget all in bro. Tetap ada cash. Betul. Mau tanya kok, kalau mau jadi profesional di bidang investasi, gimana alurnya? Terima kasih. Profesional di sini mungkin dalam artian mungkin full time kali. Gue ngomongin full time deh, full time investor atau trader gitu. Oke. Lu tuh nggak punya nggak punya pengalaman di karir sebagai kayak equity analyst tuh nggak punya? Gue nggak punya. Lu berarti dari konsultan? Iya. Langsung? Sempat beberapa industri kayak otomotif, kemudian telco, dan kemudian IT. Di operationsnya? Di business analyst. Business analystnya? Iya, business analyst gitu. Jadi mungkin core strength gue adalah di analyst tadi. Makanya gue suka ngulik-ngulik kayak laporan keuangan, terus hal-hal yang berbau makro, itu gue suka ngulik-ngulik yang kayak gitu. Cuman balik lagi ke ke pertanyaan, kalau misalkan mau jadi full time investor ya pertama ya modal lah ya pasti ya. Ya lo jangan sampai misalkan gini, kalau dari segi modal, gue pernah bilang gini bro. Jadi kayak lu jangan expect lu bisa dapat cuan sekian terus kemudian tiba-tiba lu memutuskan jadi full time investor. Tapi assume bahwa dalam beberapa tahun lu nggak dapat gain sama sekali hanya dari dividen. Bisa nggak? Nah kalau misalkan jawabannya bisa, ya mungkin itu udah satu tanda lu udah ready jadi full time investor. Yang kedua adalah jangan pernah jadi full time investor atau trader sebelum lu ngalamin downturn.
Nah, semua orang kan kalau misalkan cycle lagi bagus ya everyone make a profit. Tapi gimana kalau misalkan downturn? Belum tentu dari segi dana lo siap, belum tentu dari segi mental atau psikologi lo siap. Itu nggak mudah gitu kan. Dan gue kalau misalkan gue kan mulai ya jadi full time investor atau mulai jadi praktisi ini kan di 2016 bro. Itu kalau dihitung berarti gue udah at least 3 kali downturn bro. 2008 subprime mortgage, 2013 taper tantrum, dan 2015 ketika GDP Indonesia turun ke di bawah 5%. Itu udah 3 kali downturn. Dan gue udah tahu nih, kalau downturn tuh apa yang harus gue persiapkan, gue udah dapat gambaran. Dan kalau misalkan kayak gue nggak dapat profit di tahun tersebut, at least gue masih bisa dapat dari dividen, ya kan? Dan itu yang memutuskan gue untuk, kayaknya di 2016 gue ready deh untuk jadi full time investor. 2016 ya? 2016. Tadi lu lulusnya tahun berapa? 2008. 2008, 8 tahun. 8 tahun setelah lulus. 8 tahun setelah lulus gitu. Jadi, dan lu belajar untuk, maksudnya lu waktu trading on the investing on the side itu berarti lu udah consistently make money duluan sebelum lu masuk ke full time gitu kan? Dan pernah rugi juga. Iya. Ya, kalau itunya ada asternya pernah rugi. Iya kan. Ya, soalnya sekarang semua orang jenius. Sekarang apalagi yang masuk ke sahamnya Konglo Pak PP, wah lagi party semua nih. Lagi party semua. Lagi screenshot semua. Screenshot ya. Cuman kita tahu nih nanti nih ya kan, apalagi mungkin November nanti kalau misalnya MSCI perhitungannya ada yang nggak masuk gitu kan, wah makanya gue sekarang lagi pengen belajar ngitung, gimana cara nih bisa run gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Sebagai tipe yang super safe, berapa tahun bisa sampai ke titik ini udah dijawab. Kalau di look back, apakah ada yang bisa dirubah untuk mempercepat? Ini sebenarnya pertanyaannya gue lumayan menarik ya, soalnya menurut gue ya, Rifan ini kan itu waktu pertama kali kita ngobrol, lu kan 1 year kalau nggak salah projection sekitar 15-25% kayak gitu kan. Itu menurut gue tuh is the normal equity return yang maksudnya tuh make sense gitu tuh. Lu targetnya segitu tuh, soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin RDPT, reksadana gitu, obligasi gitu kan, itu kan sekitar 8%, 7% gitu kan. Berarti ya kalau misalnya saham ya lu expect 15, 25 gitu. Sebenarnya itu bukan super safe sebenarnya. Tapi emang mungkin gara-gara di sosmed tuh yang paling seru itu kalau misalnya returnnya itu adalah 20.000%, ya kan, 10% yang paling seru kayak gitu, ya kan. Makanya kesannya ini super safe kesannya gitu kan. Yang gue pengen ingetin ke teman-teman adalah ada kata yang namanya itu survivorship bias gitu. Yang orang-orang yang nongol di sosmed yang sukses, yang kayak yang jadi kayak misalnya kayak jadi Hengki gitu, misalkan jadi Andri Hakim gitu kan. Itu 2 orang dari 1000 gitu, dan mungkin 500 itu udah hilang gitu. Jadi survivorship bias gitu ya. Soalnya kan yang bangkrut 500 orang ini kan jarang lah yang mau keluar-keluar, gue bangkrut loh gitu loh, kayak let me tell you how gue tuh bangkrut gitu ya. Mereka juga nggak mau nongol gitu, nggak mau kan. Jadi ada survivorship bias. Jadi menurut gue returnnya yang Bro Rifan ini yang make sense lah. Kayak soalnya kan kalau misalnya kita lihat si Berkshire aja kan mereka punya return ya sekitar 15%. Di bawah 20. Ya di bawah 20 lah gitu per tahunnya, tentu mereka dalam USD gitu ya. Gitu. Jadi menurut gue ya gitu. Cuman ya menurut gue gimana? Kayak berapa lama bisa sampai titik ini, dan kalau misalnya look back, apa yang bisa dirubah supaya mereka bisa lebih cepat ya? Mereka kepengennya Rifan 8 tahun, mereka 8 bulan. Menurut gue gini, kalau gue tipikal yang balik lagi ke karakter ya, Bro ya. Kalau gue memang karakternya dari dulu, sekarang, dan mungkin akan seterusnya adalah gue bukan tipikal yang pengen yang super fast gitu ya. Tapi gue adalah tipikal yang konsisten. Nah ini kan balik lagi nih, value dari orang-orang itu kan beda-beda gitu kan. Tadi kalau misalkan Bro Andri atau Bro Hengki itu kan lebih ke fast gitu ya. Tapi kalau gue menilai diri gue adalah, gue nggak butuh kok yang fast banget, tapi gue lebih ke yang konsisten. Karena ibaratnya mungkin gini ya, kayak misalkan kayak kita pakai analogi mobil lah ya. Kalau misalkan kayak mobil dengan kecepatan 200 km per jam dengan mobil kecepatan 80 km per jam, ya kan mungkin yang 200 km per jam akan lebih cepat, yang 80 km lebih lambat gitu ya. Tapi kalau misalkan nih, kalau dalam Formula One ternyata tiba-tiba ada tikungan dan ternyata dia salah teknik dan amit-amit misalkan kemudian turun gitu ya. Nah, tapi yang di 80 km per jam ini akan tetap stabil gitu loh. Jadi kalau gue tuh gini, yang tipikal, I know gimana susahnya cari duit ya kan. Gue tuh lebih ke tipikal yang
gue nggak mau kehilangan. Dan surprisingly ya, client advisory yang kalau setiap kali gue ngobrol di Zoom gitu ya, kayak mereka bahkan bilang kayak, Pak, 15% aja buat saya tuh udah tinggi, Pak. Dan saya justru nggak mau Bapak terlalu agresif dan ternyata I lose my money. Saya bilang align Bu atau align Pak. Ya jadi kayak kalau gue melihat kayak client advisory itu karakteristiknya adalah mereka nggak butuh yang super fast, tapi mereka butuh konsistensi. Dan kalau mendengar kata-kata seperti itu, gue langsung bilang align. Tapi ada juga Bu yang misalkan kayak, Pak, Bapak bisa nggak sekian? Oh, saya bilang, oh sorry, I'm not your guy. Ya mungkin you need to find another advisor atau apa. Ya I'm not your guy gitu. Jadi kayak kita nih harus align gitu. Nah balik lagi to the question, gimana caranya supaya bisa lebih cepat? Mungkin kalau yang bisa gue share, pertama kalau lo pengen lebih cepat, lo harus lebih siap, lebih capek, pay the price. Kayak seems like kayak kalau gue back ke refund 10 atau 15 tahun yang lalu, ya di saat mungkin setiap kali gue pulang kerja, orang lain istirahat, ya gue buka laporan keuangan. As simple as that gitu kan, kayak tiap malam satu laporan keuangan, tiap malam satu laporan keuangan, lo nggak berasa 1 tahun, lo udah bisa baca 300 financial statement, ya kan? Dan a little piece of information yang lo compound tiap hari tanpa lo sadari dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun itu akan add up in your brain gitu kan, in your memory. Dan ketika information tersebut ditambah dengan experience, itu yang akan ngebentuk lo yang sekarang gitu loh. Jadi kenapa balik lagi misalkan kayak kenapa sih kok gue berani saham-saham yang kayak Mount Everest gitu? Karena my memory, my experience mengatakan bahwa oh, waktu itu gue pernah berhasil loh di sini dan it might be sukses juga kali ini gitu. Nah, jadi ya lo harus pay the price untuk siap lebih capek. Siap gak lo Sabtu Minggu lo bukan digunakan untuk pacaran, tapi digunakan untuk hal-hal yang produktif, dengerin podcast lah, kemudian baca buku lah. Seems like mungkin kayak terdengar terlalu klasik ya, tapi gue masih percaya hal-hal seperti itu bro. Itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah lu berani nggak invest leher ke atas. Kayak sekarang misalkan kayak ikut kelas lah atau ikut apa yang mungkin juta, tapi kayak mahal banget sih gitu kan. Tapi kalau misalkan lo spend for your consumptive goods gitu konser. Apa? Konser, ya kan? Ya, iPhone 17. iPhone 17, ya itu juga. Bisa pakai peleter. Ya itu lo nggak berasa gitu kan, lo bisa spend jutaan atau mungkin puluhan juta ya kan? Ya jadi your choice gitu loh. Dan kemudian yang ketiga adalah lu berani nggak untuk nahan lu punya ego. Dalam artian gini, gue bersyukur mungkin in our age lah ya, we don't grow up in the social media era. Ya kan kayak era social media mungkin kayak baru 2016, I think Instagram gitu kan, YouTube udah tapi mungkin belum se-ini sekarang. Tapi gue bersyukurnya adalah di 20-an itu gue tidak hidup di era social media dan I don't have to show up anything gitu loh. Misalnya kayak gini lah, kayak gue punya rumah pertama pas gue married itu 2016, which is 28 tahun. Gue nggak harus kayak bikin konten rumah pertama gue guys gitu kan, kayak gue beli rumah ya udah beli rumah aja gitu kan, cuman kayak kayak istri gue ya kita punya rumah segala macam ya kan. Beli mobil pertama juga nggak harus kayak gue beli mobil pertama tapi gue bukan ini ya, maksudnya kayak apa namanya ya gue maksud gue nggak harus melakukan itu gitu loh. Jadi kayak even kayak ke makan yang fancy atau apa, ya udah kayak itu gue mencoba untuk mensyukuri aja bahwa ada milestone yang gue achieve dan gue celebrate with my spouse gitu kan. Jadi kayak itu hal yang biasa aja gitu bro, menurut gue gitu. Jadi mungkin itu yang harus jadi mungkin itu yang jadi challenge untuk di anak muda zaman sekarang, dimana lo tumbuh di era sosial media dan mungkin lo ada peer pressure yang lebih ketat gitu kan. Lu ngelihat teman lu udah sukses, lu berarti harus terlihat sukses juga, dan itu lu harus meng-sacrifice yang tadinya lu bisa invest jadi lu pakai buat hal-hal yang hedon gitu loh. Jadi ya mungkin kalau misalkan supaya bisa lebih cepat, lu harus bisa menurunkan ego lu gitu loh. Itu sih mungkin kalau menurut gua gitu. Jadi spendingnya dijaga, habis itu pay the price dari segi belajarnya. Ya belajar harus ekstra. Soalnya yang misleading itu dari menurut gua yang nonsense adalah orang pengen kayak cepet tapi pengennya nggak belajar gitu, pengennya instan, kita pengennya kan ngikutin, oh ada lihat di podcast si Leon sebut BRI gitu, wah harus beli BRI all in gitu kan, yang gitu-gitu bro, yang
Ya kalau misalnya bahasa Hengki sih itu otak reptil gitu. Ya kayak gitu ya, cuma ngikutin orang doang gitu, tanpa mau belajarnya, prosesnya tuh nggak ada gitu. Jadi gue setuju ya kalau misalnya lo pengen belajar kayak gitu 8 bulan jadi full time trader atau investor. Kalahin Rifan 8 tahun. Bisa kapan-kapan lu buka porto di sini. Oh iya. Jadi challenge baru. Ya, itu kayak udah apa namanya, udah puncak ya. Soalnya kalau misalnya belum jago nggak mungkin berani. Kalau misalnya cuma screenshot kasih unjuk return berapa persen, nggak berani bro. Dia lihat, porto gue sebenarnya merah gitu. Thank you so much. Thank you.